Kalau ada sebuah kabupaten mengundang misalnya selawatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang di dalam syair-syair dan narasinya ada yang merugikan kita warga Nahdlatul Ulama, maka kita boleh mengeluarkan pendapat bahwa kita menolak kehadirannya. Apalagi kalau acara itu menggunakan dana-dana pemerintah daerah sampai ratusan juta. Lebih baik kita mengawasi atau mempertanyakan dari mana itu uang 500 juta hanya untuk selawatan model begitu. Betulkah uang itu semuanya untuk acara selawatan itu? Lebih baik PWI fokus terhadap bagaimana menyadarkan umat Islam, bagaimana umat Islam tidak boleh lagi mempunyai mental terjajah. Umat Islam tidak boleh lagi memiliki mental budak. Kita ini adalah hamba, hanya hambanya Allah, bukan hamba manusia. Dari orang-orang yang menjual bahwa dirinya adalah orang mulia, apalagi kemuliaannya bukan karena ilmu, bukan karena takwa, tetapi dia menjual-jual sebagai keturunan Nabi. Padahal ketika ditanya mana dalilnya, enggak punya dalil, mana buktinya, enggak punya bukti, mana sejarahnya, enggak punya sejarah, mana hasil tes DNA-nya, tidak punya hasil tes DNA. Bahkan ada yang sudah tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Lebih baik kita sadarkan umat Islam dari bahaya pengakuan sebagai keturunan Nabi tanpa terkonfirmasi, daripada kita sibuk untuk mengeluarkan energi dan tenaga menolak dengan hal-hal yang merugikan. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena garis perjuangan kita, garis perjuangan yang penuh dengan cinta, garis perjuangan yang penuh dengan toleransi, garis perjuangan yang penuh dengan kasih sayang kepada umat. Kita hadir di tengah masyarakat untuk mereka. Kita hadir kepada masyarakat karena ingin kita membebaskan mereka dari mental terjajah, dari mental budak, bahwa kalau kita pengen masuk surga kita harus menjadi budak mereka dan mengakui bahwa mereka adalah cucu Nabi. Padahal tes DNA melenceng ning dinti. Iki ibu-ibu sing kudu dinomor sijikaken. Bukan kita kemudian malah sibuk atau ribut sebatur, ribut sedulur. Kita orang-orang yang diangkat oleh Allah sebagai pejuang untuk memperjuangkan mereka, mengangkat harkat derajat mereka, umat Islam. Dengan itu kemudian kita mau untuk ribut dengan orang yang kita perdekakan, kita ajak itu. Ini jangan sampai. Itu hal demikian ini perlu untuk kita sampaikan, karena melihat perkembangan giroh daripada PWI di mana-mana yang luar biasa, saya takut ada orang-orang yang kemudian keluar dari garis komando,
toleransi, kesantunan, dan moderatisme. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Biliyahsi. Tepuk tangan. Untuk nanti malam, jika memang betul ada pengawalan cukup ketat, penjagaan dari pihak aparat, apakah tetap nanti dari PWI dan laskar-laskar sabilillah tetap akan menerobos atau bagaimana nanti ini? Kita akan masuk dengan damai. Kita sejak awal sudah mengingatkan. Kita sudah mengingatkan sejak awal. Tapi panitia terutama pemerintah daerah tidak mengindahkan itu. Berarti kita tetap masuk. Bahkan kita paksa untuk turun. Orang dari luar. Di Banyuwangi banyak ulama. Bahkan yang menciptakan salawat badar berasal dari Banyuwangi. Berapa tahun yang lalu kita mendeklarasikan Banyuwangi sebagai bumi salawat badar, faktanya malah dilecehkan oleh Bupati Banyuwangi dengan ketololannya menggunakan anggaran daerah hanya pencitraan untuk menutupi kebobrokannya. Camkan itu. Saya pastikan akan ada huru hara di Banyuwangi ketika ini dibiarkan. Kebetulan menemui salah satu seorang pandekan dalam pergerakan penolakan kehadiran Habib Syekh di Banyuwangi. Nah, ini sosok yang penggerak juga untuk nanti malam, apakah tidak apa tidaknya kita akan mendengar seperti apa statementnya. Assalamualaikum Bung Halili. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, Bung Halili, kemarin-kemarin kan begitu gencar untuk menolak kehadiran Habib Syekh di Banyuwangi. Yeah. Nah, saat ini kan sedang persiapan untuk kegiatan sholawatan akbar. Nah, ini sholawatan apa konser kita nggak tahu ya. Masalahnya kebiasaan Habib Syekh kan konser masalahnya itu. Betul. Gimana untuk nanti malam yang katanya menurunkan paksa Habib Syekh di lokasi ini, apa jadi nih? Sejak beberapa hari kita sudah menyiapkan beberapa PWI juga Laskar Sabilillah Indonesia. Kita konsisten bagaimana meluruskan sejarah NU, bagaimana menjaga marwah NU, terutama NKRI yang selama ini diopok-opok oleh Habib Syekh, juga klan Ba'alawi yang selama ini merubah bahkan mengkhianati bangsa Indonesia yang selama ini sudah memberi hidup mereka. Mereka adalah sisa-sisa peninggalan penjajah Belanda. Mereka hidup di Indonesia sudah bernyaman, enak, dilindungi. Hari ini sejarah bangsa dirusak, hari ini NU diopok-opok, bahkan pendiri NU dilecehkan. Kalau tidak ada perintah dari salah satu Habib, NU tidak boleh. Ini pelecehan, ini menodai. Bahkan yang sangat urgent hari ini, mereka mengaku dzurriyyah Nabi. Ketika berbicara dzurriyyah Nabi, wajib dibuktikan. Kita sebagai Muslim wajib memperjuangkan itu. Tidak main-main kita ini. Sebagai Muslim harus jelas asal usulnya. Kenapa kita berbicara ini dan bahkan kekeh memperjuangkan melawan mereka, karena sudah mencederai dan menodai Islam yang sebenarnya, bahkan menodai nama besar Rasulullah SAW. Oke. Bu Halili, kalau nggak salah Habib Syekh ini datang kemarin ya. Datang kemarin itu turun di Bandara Belimbing Sari. Nah, informasi kekinian yang dapat kami dengar dan ramai di masyarakat, bahkan media-media online itu sudah memberitakan bahwa ada 46 kiai lebih ikut mengawal, katanya ini, mengawal Habib Syekh dalam acara tersebut. Apa komentar Anda? Apakah Banyuwangi memang nggak baik-baik saja sampai kiai mengawal seorang Habib Syekh yang menjadi kontroversi ini? Yang perlu menjadi catatan, kiai-kiai harus belajar dari sejarah. Kiai-kiai harus belajar bagaimana menjaga marwah nama besar Nabi Muhammad SAW. Kiai-kiai wajib belajar sejarah bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia tanpa NU tidak akan ada Pancasila. Tanpa NU tidak akan ada kemerdekaan. Yang memberi semangat perjuangan bahkan terwujudnya kemerdekaan itu NU. Dan sekarang ketika kiai-kiai menjadi budak, menjadi kacungnya Habib, betapa bodohnya kiai-kiai itu. Tolong buka pikiran kalian, buka nalar kalian sebagai bangsa Indonesia yang selama ini dijadikan budak. Apakah memang betul bangsa ini berkarakter sebagai budak? Ekonomi sudah kita dijajah. Beragama pun akidah kita dijajah.
Bagaimana ini? Tolong belajar membuka apa tujuan datangnya Islam ke Indonesia. Tujuannya yaitu menyempurnakan budaya. Bukan kita menjadi orang Arab. Bukan kita meniru budaya lain. Jadilah bangsa Indonesia yang benar. Jadilah orang Banyuwangi yang memiliki budaya. Ini, tolong perlu dibuktikan. Kenapa? Yang kita jaga dzurriyyah Nabi yang sebenarnya. Kita menjaga bagaimana NU ini sudah berjasa kepada bangsa ini. Menghadirkan kemerdekaan. Tolong, jaga marwah dan jasa para pahlawan yang telah menghadirkan kemerdekaan ini. Mereka yang memainkan NU, saya yakin akan kena adab. Dan saya yakin mereka akan hancur. NU tidak semudah mendirikan lembaga-lembaga seperti yang mereka bayangkan. NU dihadirkan oleh beliau-beliau yang memiliki karismatik. Tidak hanya dawir. Beliau-beliau berjuang bahkan mengorbankan segalanya untuk bangsa Indonesia. Kita jangan mudah dibohongi. Dapat barokah, dapat ini, dapat itu. Kebodohan. Ngaji saja tidak. Mereka mondok saja tidak. Berbicara tentang agama. Yang namanya orang alim itu paham tentang agama dan paham bagaimana menjalankan agama. Bagaimana mendidik bangsa ini. Bukan malah melecehkan bangsa Indonesia. Oh iya, kemarin saya dengar informasi Ketua PWI dan Laskar Sabilillah yaitu Ki Ageng Bumisroyo itu keliling se-Banyuwangi untuk mengkonsolidasikan pasukan atau laskar-laskar jihad untuk kepentingan nanti malam menurunkan paksa Habib Syekh. Nah, Bung Holil ini kan salah satu juga penggerak di dalam Laskar Sabilillah. Ya, kira-kira nanti akan dikerahkan itu berapa banyak itu untuk menghalau Habib Syekh dan orang-orangnya ini? Begini, saat ini kita sedang menggunakan para spiritual yang ada di Banyuwangi untuk mendatangkan hujan. Saat ini sedang hujan besar di lokasi yang akan diadakan pengajian. Itu alam. Alam sudah menolak. Apalagi kita. Pasukan kita sudah siapkan. Kerahkan dari beberapa daerah. Laskar Sabilillah tetap konsisten akan mengusir orang siapapun oknum-oknum yang akan merusak peradaban di Indonesia ini, apalagi merusak sejarah NU. Tapi saya dengar juga ada laskar-laskar lain dari luar Banyuwangi yang berdatangan untuk ikut membantu. Apa betul itu, Bung Halili? Informasi yang saya terima benar, karena sudah se-Indonesia terbentuk Pejuang Wali Songo dan juga Laskar Sabilillah. Apalagi Banyuwangi sudah terbentuk sejak awal. Dan diawali dari Banyuwangi, mereka akan dibasmi. Dan diakhiri dari Banyuwangi, mereka tidak akan berkutik, bahkan rungkap. Mereka biar sadar sebagai manusia, sebagai bagian dari Indonesia ini yang sudah diberi hidup enak, dilindungi oleh bangsa ini, oleh negara ini. Mereka tidak bersyukur, bahkan akan merusak kehidupan bangsa ini. Nah, ini menarik juga, Bung Halili. Informasi lain yang kami dengar hasil konsolidasi itu juga mengerahkan beberapa mobil-mobil besar dengan menggunakan pengeras suara yang cukup besar. Nah, itu mau digunakan untuk apa itu? Nanti kita akan gunakan sound system horeg untuk menghadang, bahkan menghalau. Mempersiapkan pasukan untuk mengerahkan bagaimana Habib Syekh tidak ada di lokasi dan keluar dari lokasi pengajian itu. Sholawat bukan dijadikan ajang bisnis. Bersolawat itu bukan cara untuk menutupi kebobrokan pemerintah. Kita kemarin mengadakan hari santri, pemerintah di daerah Kabupaten Banyuwangi tidak sepeser pun terlibat. Hari ini pemerintah daerah sudah menyalahkan keuangan daerah dengan anggaran sebegitu besar hanya untuk menutupi kebobrokannya. Catat itu. Tapi begini, Bung Halili. Dengan pengawalan kiai, ada 46 kiai di Banyuwangi yang mengawal Habib Syekh, tentu saja dari pihak aparat juga pengawalan cukup ketat. Nanti bagaimana? Apakah ini juga terjadi pembenturan atau bagaimana nanti ini? Panitia bertanggung jawab. Kenapa pada saat saya aksi itu mengatakan siapa yang bertanggung jawab ketika ada aksi
yang sejak awal penolakan, bahkan ada kontroversi, pemerintah daerah masih bersikeras. Tujuannya apa? Berarti pemerintah daerah dengan sengaja akan membenturkan masyarakat Banyuwangi, akan membenturkan orang-orang yang ada di Banyuwangi. Untuk apa mendatangkan orang dari luar? Ketika Banyuwangi didatangi orang dari luar, pasti akan terjadi huru-hara, pasti akan terjadi bencana. Camkan itu. Bupati, jangan main-main dengan keuangan daerah. Itu uang rakyat. Bukan uang yang hanya untuk berhura-hura menyenangkan satu orang. Nasib rakyat Banyuwangi masih menderita. Rakyat Banyuwangi masih membutuhkan program-program yang menyentuh kerakyatan. Sampai detik mana? Bukan hanya pencitraan saja. Camkan itu. Nah, untuk nanti malam jika memang betul ada pengawalan cukup ketat, penjagaan dari pihak aparat, apakah tetap nanti dari PWI dan Laskar Sabilillah tetap akan menerobos atau bagaimana nanti ini? Kita akan masuk dengan damai. Kita sejak awal sudah mengingatkan. Kita sudah mengingatkan sejak awal. Tapi panitia terutama pemerintah daerah tidak mengindahkan itu. Berarti kita tetap masuk. Bahkan kita paksa untuk turun. Nah, misalnya ini tetap pihak aparat menghalau, melarang untuk masuk. Apa yang akan dilakukan oleh Laskar? Apa alasan aparat? Kalau berbicara demokrasi, kalau berbicara hak sebagai warga Banyuwangi, kami punya hak. Ngapain mendatangkan orang-orang dari luar? Di Banyuwangi banyak ulama, bahkan yang menciptakan sholawat badar berasal dari Banyuwangi. Berapa tahun yang lalu kita mendeklarasikan Banyuwangi sebagai bumi sholawat badar, faktanya malah dilecehkan oleh Bupati Banyuwangi. Dengan ketololannya, menggunakan anggaran daerah, hanya pencitraan untuk menutupi kebobrokannya. Camkan itu. Saya pastikan akan ada huru-hara di Banyuwangi ketika ini dibiarkan. Oke, Bung Ali, kalau lihat tadi dari teman-teman itu yang datang ke lokasi, tadi udah dihantam hujan pertama, sehingga tempatnya kan becek di tempat. Itu saya nggak tahu ini apakah betul sholawatan atau sebuah konser. Ya konser. Kalau sholawat beda, duduk habis sholat baca sholawat dengan pegang tasbih. Ketika dipentas dengan bergoyang-goyang itu bukan sholawat qasidah, konser, nyanyi. Ketika sholawat, membaca sholawat kepada Nabi, bukan ditambah dengan embel-embel. Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik idola NU. Matane ku, idolane NU, gurune NU. Orang tolol, orang bodoh, bahkan dia merusak bangsa ini. Oke, nah kalau kita lihat saat ini kan mendung yang begitu tebal dari arah timur dan utara, ini berarah menuju ke lokasi daerah Maron Genteng sana. Ini apakah ini sebagai imbas dari penolakan dari teman-teman PWI Laskar Sabilillah, ataukah memang alam juga turut tidak mau menghendaki hal itu? Berapa hari yang lalu salah satu gunung meletus. Pertanda apa? Pada saat aksi pertama Laskar Sabilillah di depan Pemda. 1 hari kemudian gunung meletus. Pertanda alam berpihak kepada yang benar. Pertanda alam tidak suka dengan kebohongan. Pertanda alam tidak sudi dengan orang berjubah agama tapi merusak agama. Ini artinya dari teman-teman PWI dan Laskar Sabilillah tetap nanti akan melakukan jihad berarti ya? Tetap. Apa taruhannya jihad ini kira-kira? Kita akan bergerak bagaimana Habib Syekh turun dari pentas. Bagaimana tidak terlibat di pengajian itu dan merusak pengajian itu. Biar rakyat Banyuwangi melaksanakan ritual bersolawat, tapi tidak perlu dinodai dengan Habib-Habib yang selama ini sudah merusak NU, merusak sejarah bangsa dengan membuat kuburan-kuburan palsu. Oke, nah sebelum saya akhiri, mungkin Bung Halili ada pesan-pesan himbauan baik kepada masyarakat, aparat, terutama ini panitia penyelenggara dan Pemda Banyuwangi. Ya. Kepada masyarakat Banyuwangi, gunakan akal pikiran. Karena yang disebut manusia itu yang menggunakan akalnya. Ketika akal logika tidak digunakan, bukan manusia. Yang disebut hayawanun natik. Manusia itu hewan ketika tidak menggunakan akalnya. Sama saja dengan anjing. Gunakan logikanya, gunakan akalnya. Disitulah derajat manusia diangkat. Belajar apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Belajar bagaimana kita menjalankan kehidupan. Belajar bagaimana kita menghargai para pahlawan. Kita belajar bagaimana membaca generasi ke depan. Dalam surat An-Nisa pernah saya sampaikan ayat 9. Kita harus khawatir dengan generasi yang lemah, generasi yang bodoh,
hanya menjadi budak di rumahnya sendiri. Kita harus khawatir dengan itu. Al-Quran sudah mengingatkan, Allah sudah menegur kita, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, mudah dibohongi oleh orang-orang pendatang yang hanya berkepentingan membesarkan perutnya saja. Untuk pemerintah daerah, jangan sekali-sekali seenaknya menggunakan uang rakyat. Camkan, pasti akan berakibat kepada bupati. Ingat, hukum akan berlaku. Hukum alam bahkan hukum negara akan berlaku. Camkan itu. Oke, terima kasih. Berarti ini untuk teman-teman saat ini sudah serentak se-Kabupaten Banyuwangi persiapan untuk menuju ke satu titik. Hari ini sudah kumpul di Masjid Baitur Rahman Genteng. Detik ini, jam ini, kita juga akan kumpul di sana. Beberapa kelompok nanti akan berkumpul di situ. Berarti akan mengepung dari semua arah, Iya, ya? Oke. akan kita lakukan itu. Oke, terima kasih Bung Alili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi himbauan dari Kiai Haji Madudin Usman Arbantani serta Komandan Pasukan Laskar PWI Banyuwangi yang memberikan warning kepada Bupati Banyuwangi untuk tidak menghadirkan Habib Syekh. Namun faktanya malam ini Habib Syekh bersolawat di Banyuwangi. Semoga saja tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di kota Banyuwangi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir, sudah selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.